Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mulia. Semoga keselamatan, kedamaian, dan kebahagiaan tercurah kepada seluruh umat Islam atau siapapun yang menyimak tayangan video ini. Selamat berjumpa kembali di kanal YouTube Amidu. Bahasan dalam tayangan kali ini saya mengambil tema Pemurnian Agama bagian 1. Saudara sekalian, pemirsa kanal YouTube Ambidu yang saya hormati. Tayangan ini diperuntukkan khusus bagi Anda, para pembelajar dan pencari hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam dan pemimpin manusia, yang Maha Suci, Maha Kuasa, Maha Perkasa, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha Adil dan Maha Bijaksana kepada umatnya. Saudara sekalian, para pembelajar dan pencari hikmah, serta pemirsa kanal YouTube Ambidu yang saya hormati. Agama itu merupakan suatu ajaran bagi manusia, berupa kalam atau firman Tuhan atau Allah yang diwahyukan kepada para nabinya. Namun demikian, agama dipandang oleh sebagian orang sebagai penyebab atau pemicu terjadinya konflik dalam kehidupan manusia. Kitab Al-Quran, Injil, Taurat, Jabur, dada manusia, dan lain-lain berisi wahyu Tuhan atau Allah yang ditulis dalam bahasa yang dimengerti oleh manusia. Kitab bisa berwujud buku, memori dalam otak manusia, atau piranti digital dan analog, tempat penyimpanan data elektronik. Jadi, kitab bersifat universal, dapat berupa apapun. Tema tayangan video kali ini adalah pemurnian agama. Konteksnya adalah bukan agama yang berisi ajaran Tuhan atau Allah yang dimurnikan, tetapi bagaimana cara memandang agama dari berbagai perspektif yang terbebas dari ego dan kepentingan diri manusia. Jadi, agar dapat melihat kemurnian agama, maka manusia perlu menyucikan pikiran, hati, dan syahwatnya dari segala hal yang mengotori jiwa atau nyawa, atau roh yang ada di dalam tubuh yang menyebabkan dirinya hidup. Oleh karena itu, cara pandang atau berpikir manusia harus logis dan bersifat komprehensif, holistik, analitik, integratif, sistematik, kausalitas, dan resiprokal. Lingkup bahasannya pun tidak hanya berhubungan dengan teks, melainkan harus kontekstual yang mempertimbangkan waktu, situasi, dan kondisi, serta beyond the text. Dengan kata lain, agama mengajarkan manusia untuk ngaji rasa atau menimbang rasa tentang kasih sayang. Benarkah demikian? Hanya Tuhan yang paling tahu. Yang jelas dan pasti adalah bahwa Tuhan telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Al-An'am ayat 12. Saudara sekalian, para pembelajar dan pencari hikmah serta pemirsa kanal YouTube Ambidu yang saya hormati. Tema pemurnian agama dalam tayangan video ini terinspirasi dari puisi Gusmus, seorang ulama guru bangsa yang tutur diksinya adem, menyejukkan, namun mengusik terlelapnya fungsi rasa bagi hati nurani manusia yang paling dalam atau conscience. Judul puisinya adalah Bubarnya Agama by Ahmad Mustafa Bisri dalam hal pandemi COVID-19 pada tanggal 4 April 2020. Beberapa baris cuplikan puisi tersebut sebagai berikut. Corona datang seolah-olah membawa pesan. Ritual itu rapuh. Ketika corona datang, engkau dipaksa mencari Tuhan.
pada keterisolasianmu, pada mulutmu yang terkunci, pada hakikat yang tersembunyi. Corona mengajarimu, Tuhan itu bukan melulu pada keramaian. Tuhan itu bukan melulu pada syariat. Tuhan itu ada pada jalan keterputusanmu dengan dunia yang berpenyakit. Corona memurnikan agama bahwa tak ada yang boleh tersisa kecuali Tuhan itu sendiri. Corona membuat manusia banyak berdoa dan berharap padanya dan tidak semata-mata mengandalkan sains dan teknologi. Corona memaksa negara memperhatikan rakyatnya. Corona mengajarkan bagaimana virus kecil yang berukuran 150 nano bisa mengalahkan 7 miliar manusia yang hidup di bumi berukuran luasnya ratusan juta hektar. Corona memberi kesempatan kepada kita untuk menyadari bahwa kematian itu nyata dan dekat dengan kita. Corona membangun kita pada kenyataan dan memberi kita kesempatan untuk meminta pengampunan dan pertolongannya. Saudara sekalian, para pembelajar dan pencari hikmah, serta pemirsa kanal YouTube Ambidu yang saya hormati. Corona yang wabahnya berjangkit luas dan serentak di berbagai wilayah di dunia. Keganasannya digambarkan dalam perspektif keagamaan pada puisi Gusmus seolah-olah membawa pesan, ritual itu rapuh. Bagi saya, Corona itu bukan seolah-olah membawa pesan, tetapi sungguh merupakan isyarat nyata dari Tuhan bahwa ritual itu memang rapuh. Ya, pemahaman ajaran Tuhan dalam keagamaan dengan pendekatan ritual sungguh rapuh. Ibadah ritual cenderung mendasarkan pada buah pikir manusia, adat kebiasaan atau seremonial yang dimunculkan oleh para kepala suku, tokoh masyarakat atau bangsa tertentu pada zaman tertentu secara turun-temurun. Alam semesta ini dinamis. Perubahannya dapat dirasakan seperti yang terjadi pada diri manusia itu sendiri. Pengetahuan dan kemampuan manusia itu relatif. Relativitasnya dibatasi oleh waktu dan kondisi semesta di sekitarnya. Pada diri manusia, insya Allah pasti pernah terlintas berbagai pertanyaan dalam pikirannya. Mengapa manusia dan makhluk lain ada dan hidup di alam ini? Mengapa manusia berpikir? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu mencerminkan adanya zat Tuhan, zat yang suci, yang memberi hidup dan menghidupi manusia dengan segala anugerahnya agar manusia bisa hidup. Tuhan atau Allah ada di mana-mana. Sifat kasih dan sayangnya melekat pada setiap makhluknya. Tuhan atau Allah itu suci, tunggal, mandiri, dan tak tercemar, tidak bisa dicemari oleh apapun. Manusia juga berpikir, kemana akan kembali atau pulang setelah dia mati atau meninggalkan dunia ini? Semua manusia yang berakal dan mampu berpikir sesungguhnya tahu dan menyadari bahwa jasad mereka tidak kekal, akan hancur di dalam tanah, air, atau bisa bila terbakar api, tertimpa benda-benda keras atau terkena radiasi nuklir dan zat kimia berbahaya lainnya. Yang tersisa hanya jiwa atau nyawa atau roh manusia yang ada di dalam tubuh yang menyebabkan seseorang hidup. Tuhan atau Allah selalu mengingatkan kepada manusia untuk bertawakal atau berserah diri kepada kehendaknya. Bertawakal kepada Tuhan atau Allah dapat terwujud
manakala seseorang memahami sistem semesta ciptaan Allah atau SSCA dan mendirikan sholat, yaitu membangun kesadaran berperilaku untuk menyucikan pikiran, hati, dan syahwat dari segala yang mengotori jiwa atau nyawa atau rohnya. Caranya senantiasa mengikuti petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, dada manusia, dan lain-lain, agar rohnya suci dan dapat kembali manunggal dengannya. Itulah agama, ajaran Tuhan atau Allah yang menghendaki manusia atau roh manusia kembali ke asal muasal, yaitu negeri akhirat atau tempat tinggal suci. Namun tidak semua manusia mengerti atau berkeinginan untuk mengerti. Manusia banyak yang terpikat bisikan atau ajakan togut untuk mengejar kesenangan duniawi, walau harus mengotori jiwa atau nyawa atau rohnya, sehingga menyimpang dari ajaran Tuhan. Saudara sekalian, para pembelajar dan pencari hikmah, serta pemirsa kanal YouTube Ambidu yang saya hormati, Tuhan tidak sama atau berbeda dengan makhluknya. Informasi dalam Al-Quran bahwa Tuhan atau Allah maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, jangan dimaknai dengan memersonifikasi Tuhan atau Allah seperti sosok makhluk yang ada dalam pikiran manusia, yang punya nafsu, mata, telinga, hati, mulut, tangan, kaki, dan sebagainya. Tuhan atau Allah itu zat suci yang menciptakan segala sesuatu, memberi hidup, menghidupi, mengatur semesta, dan mengurus kehidupan manusia dan seluruh makhluknya. Gambaran tentang Tuhan atau Allah dijelaskan di dalam Al-Quran. Namun, substansi atau wujudnya tak bisa digambarkan atau diilustrasikan atau divisualisasikan seperti yang dipikirkan oleh manusia. Demikian juga dengan kalam atau firman-Nya. Wahyu itu petunjuk Tuhan berupa roh yang berisi iman, yang melekat atau inherent dan tidak bisa dipisahkan dengan kalam-Nya. Tuhan atau Allah menjadikan roh sebagai cahaya atau nur ilahi dan iman yang inherent dengan kalam-Nya dalam Alkitab, Quran, Injil, Taurat, dan Zabur untuk menerangi dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Pada awalnya Nabi Muhammad tidak mengetahui apakah iman itu. Tetapi Allah mewahyukan roh Al-Quran kepada Nabi. Dengan Al-Quran itu Allah tunjuki siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya untuk memahami hikmah dan menerima hidayahnya. Dan Nabi Muhammad benar-benar membimbing manusia ke jalan yang lurus. Jadi hanya atas petunjuk Allah manusia menjadi beriman. Asy-Syura ayat 52. Perlu diketahui dan diingat bahwa bukan kewajiban Nabi Muhammad menjadikan manusia mendapat petunjuk, tetapi Tuhan atau Allah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Al-Baqarah ayat 272. Dan tidak semua manusia mau menerima petunjuk dari Tuhan atau Allah. Al-Qasas ayat 56. Demikian, sampai jumpa pada tayangan tema pemurnian agama bagian 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.